begitu disiplinnya orang Jepang. Jadi orang Jepang itu sangat disiplin, itu bisa terlihat dari jadwal kereta api. Jadi kita Sabtu dari itu naik namanya Sabri. Sabri itu adalah kereta api di bawah tanah, ya, kemana-mana. Dan di Jepang itu jarang orang suka naik mobil, orang suka karena keretanya bagus naik kereta bawah tanah itu. Dan itu waktunya itu persis. Dia kalau mengatakan misalnya jam 10 2 menit, ya jam 10 2 menit. Nah kita harus datang itu tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kita tertinggal. Jadi nggak bisa seenaknya. Itulah salah satu yang pertama kali yang sangat mengesankan saya waktu di Jepang itu melihat orang-orang yang sangat disiplin. Halo Sobat Bahasa TV, perkenalkan nama saya Bagas Satya Negara atau sering dipanggil Satya. Dan aku Beata Satya Negara dan sering dipanggil Satya. Di program Kembar Bertanya. Awal mula program bertanya ini untuk menjawab rasa penasaran kami, apa ya? Tentunya kami di sini bersama Pak Bambang Sadodo, kakek kami sendiri, cerita dari YouTube channel Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi Bahasa dan Inspirasi Bahasa TV. Nah, jadi kan Papa kan ini apa ya? Udah sering ke luar negeri gitu. Yeah. Nah, jadi kapan sih pertama kali Papa ke luar negeri? Iya, jadi Papa pertama kali ke luar negeri itu tahun 1986. Jadi waktu itu Papa kerja sebagai wartawan di Suara Merdeka, kemudian mendapat kesempatan untuk training. Jadi, training itu semacam pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, bekerja sama dengan NSK, itu singkatan Nippon Shimbun Kyokai. Jadi perusahaan di Jepang. Nah, itu ada 3 orang wartawan dari Indonesia yang diberi kesempatan. Nah, salah satu yang dipilih itu adalah Papa waktu itu dari Suara Merdeka. Nah itu lebih tepatnya di mana ya Pak ya? Luar negerinya tuh di mana? Ya. Jadi ini pemirsa, sebelumnya saya perkenalkan dulu ini adalah cucu-cucu saya, ya. 2 orang yang kembar dan itu cucu-cucu saya. Memanggil saya Papa, ya, karena ini adalah singkatan dari Grandpapa, ya. Jadi jangan salah paham. Baik. Jadi pada waktu itu Papa selama 40 hari. Jadi pertama kali pergi ke Jepang itu selama 40 hari dan karena temanya itu adalah mempelajari transportasi di Jepang. Jadi kita keliling ke seluruh Jepang. Jadi kita mempelajari transportasi mulai dari pesawat terbang, kereta api, kemudian perjalanan darat, kemudian perjalanan laut, ya. Jadi semua dicoba pada waktu itu. Nah, kami dibimbing oleh seorang kurator, saya lupa namanya, tapi seorang wartawan senior dari Amerika pada waktu itu. Jadi setelah diskusi, setelah kunjungan lapangan itu harus nulis. Jadi harus nulis karena yang
membimbing ini adalah wartawan senior dari Amerika, maka kita nulisnya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Nah, terus apa sih yang paling kesan sama di Jepang? Iya, jadi ya, saya ceritakan dulu. Itu adalah perjalanan pertama saya ke luar negeri. Jadi bayangin ya, jadi pada waktu saya anak-anak seusia kamu itu tidak pernah bisa membayangkan, apalagi pergi ke luar negeri ya, membayangkan Jakarta aja nggak bisa, karena kita SD di desa ya, anaknya ya pegawai kecil lah gitu, jadi nggak bisa bayangkan itu. Jadi itu memang pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi ibunya papa itu apa ya, antara senang dan sedih karena lihat anaknya mau pergi agak lama ke luar negeri. Jadi karena takut kalau di luar negeri itu nggak bisa makan yang cocok dengan makanan Indonesia, maka saya dibawain sambal pecel. Ya. Sambal pecel. Tapi ternyata setelah kita coba, itu sambal pecel itu hanya bertahan 2 hari di Jepang. Karena setelah itu papa makan makanan Jepang itu langsung bisa, langsung nggak ada masalah. Jadi ternyata ketakutan tidak bisa makan itu ternyata cepat sekali. Nah, kemudian apa yang paling berkesan? Yang paling terkesan pertama kali adalah begitu disiplinnya orang Jepang. Jadi orang Jepang itu sangat disiplin, itu bisa terlihat dari jadwal kereta api. Jadi kita Sabtu hari itu naik namanya Sabri. Sabri itu adalah kereta api di bawah tanah, ya, kemana-mana. Dan di Jepang itu jarang orang suka naik mobil, orang suka karena keretanya bagus, naik kereta bawah tanah itu. Dan itu waktunya itu persis. Dia kalau mengatakan misalnya jam 10 2 menit, ya jam 10 2 menit. Nah, kita harus datang itu tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, kita tertinggal. Jadi nggak bisa seenaknya. Itulah salah satu yang pertama kali yang sangat mengesankan saya waktu di Jepang, itu melihat orang-orang yang sangat disiplin. Oke, kan bilang kan transportasi di Jepang. Nah, apa sih hebatnya transportasi di Jepang gitu? Ya, itu tadi. Jadi pertama cerminan dari bangsa yang disiplin, tapi sekaligus juga bangsa yang dengan cepat mengembangkan teknologi. Jadi kereta apinya itu udah maju. Jadi dalam perjalanan berikutnya, Papa pernah ke Amerika, pernah ke Inggris, ya, pernah ke Cina. Itu nggak ada kereta api yang sedisiplin, sebagus, sebersih di Jepang. Saya lihat Inggris itu sapinya potong. Di Cina apalagi, di Amerika itu kita naik takut-takut gitu ya kan. Di Amerika Papa berangkat sama mama, takut karena ada orang hitam-hitam itu di kereta itu. Kita sering takut di situ. Nah, artinya bahwa apa yang menarik itu. Nah, kemudian Jepang berhasil menciptakan kereta yang waktu itu, saya nggak tahu sekarang, kereta yang paling cepat sedunia, namanya Shinkansen. Jadi Shinkansen itu waktu itu rutenya adalah Tokyo Osaka. Jadi itu kalau di Indonesia itu Tokyo itu kayak Jakarta, kemudian Osaka itu kayak Surabaya. Jadi kereta Tokyo Osaka yang sangat cepat. Dan luar biasanya lagi itu kalau ada orang yang tertinggal, jadi misalnya tertinggal, itu nanti disusulkan oleh kereta berikutnya. Atau kalau ada barang yang tertinggal, itu nanti disusulkan kereta yang berikutnya.
Jadi pengalaman saya selain disiplin itu orang Jepang ya pada umumnya, mungkin ada juga yang enggak, itu jujur. Jadi papa itu pernah ketinggalan kamera, papa sudah pulang ke Indonesia, kameranya itu bisa nyusul datang, artinya nggak hilang. Nah itu hebatnya. Kameranya nyusul ke Indonesia? Dikirim. Jadi karena kita belum tahu bahwa kamera saya ketinggalan, maka di sini gitu bisa pulang. Oh gitu ya. Terus apa kan? Jadi kalau nggak pernah tanya kan? Apa Mas tanya? Jadi yang sini ini namanya Bagas Satya Negara, panggilannya Satya. Yang sebelah sini adalah Brata Satya Negara, panggilannya Satya. Nah, apa Mas mau tanya apa? Daerah mana aja Pak yang papa datangin pas di Jepang? Hampir semua. Papa datangi. Jadi pusat kotanya kan namanya di Tokyo di Jepang. Papa keliling-keliling di situ. Jadi papa itu merasa lebih paham Tokyo daripada Jakarta. Karena kalau di Jakarta kan harus naik mobil, naik gitu ya, kendaraan itu jalannya ruwet dan sebagainya. Kalau di Tokyo itu gampang sekali, naiknya selalu subway. Nanti biar dicarikan gambar-gambar ya. Dan subway itu ada petanya, ada petunjuknya. Jadi di situ ada line-line. Jadi misalnya Shinjuku line, kemudian Akihabara line, misalnya kayak gitu. Jadi line itu jalur. Ya. Kalau di Semarang ya Semarang Mangkang, Semarang Pedurungan gitu lah. Ada jalur itu digambarkan melalui warna. Jadi kalau nanti misalnya kita mau ke suatu tempat, kita tinggal melihat tempat itu ada di jalur mana. Nah dari jalur itu kita nanti kemudian mencari jalur itu, kita berangkat dari stasiun mana, kemudian itu bisa dilihat itu nanti melewati berapa stasiun, kemudian beli tiketnya berapa, itu ada semua di situ. Jadi gampang sekali. Jadi keliling. Nah, kemudian Papa selain di Tokyo, tentu tadi sudah cerita Osaka. Ya. Jadi dulu itu menarik, sampai sekarang di Indonesia belum ada. Di Jepang itu ada kereta api swasta. Jadi selain kereta api yang punya pemerintah, ada kereta api swasta. Jadi tinggal milih, kita mau milih yang mana. Nah, Osaka itu kota besar, kayak kalau di sini Surabaya. Kemudian Papa juga mengunjungi Kyoto. Jadi Kyoto itu kalau di Indonesia kayak Jogja, jadi kota kebudayaan. Ya. Kemudian Papa mengunjungi kota-kota yang sangat terkenal. Mungkin dalam pelajaran sejarah kamu diberitahu nggak di mana Jepang itu dibom? Nagasaki dan Hiroshima. Nah, Papa pernah ke situ. Papa pergi ke Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian Papa pernah ke Kobe. Ya. Kobe. Nah, padahal tahun itu tahun 1986 ya. Saya ke Kobe itu kota pelabuhan yang keretanya itu tanpa masinis. Nah, itu dulu sudah ada. Sekarang di Jakarta sudah akan mulai ada kereta yang kayak begitu. Jadi kereta yang diprogram, jadi jalan sendiri bolak-balik gitu, udah nggak ada masinisnya. Itu Papa ketemu di Kobe. Nah, kemudian Papa juga mengunjungi Kepulauan Okinawa. Jadi Kepulauan Okinawa itu satu pulau yang agak jauh, agak selatan ya, sudah dekat dengan Taiwan, dekat dengan Cina itu. Nah, di situ itu pusat pangkalan militer Amerika ada di situ. Jadi lihat, wah tentara-tentara, lihat helikopter yang waktu itu model-model baru yang dipakai tentara Amerika itu lihat di situ di Okinawa. Nah, seperti tadi, jadi Papa melakukan perjalanan itu semua moda transportasi dipakai, apakah itu darat, laut, udara, kereta api, kita pakai. Dan saat itu di Jepang
di kota-kota dunia yang lain banyak, itu namanya seperti kereta kota gitu ya, istilah tram kota. Jadi kereta yang lewat jalur di tengah-tengah jalan di kota. Jadi jalur itu juga dipakai mobil, tapi itu ada kereta di situ. Nah, Jepang pada waktu itu ada seperti itu. Ini kayak jalur kereta yang di Indonesia itu. Sekarang dulu di Jakarta pernah ada, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu dari Semarang juga pernah ada ya. Mungkin sekarang Solo mungkin ya yang ada itu. Tapi Solo pun kan lewatnya ada yang lewat tengah kota, ada yang lewat pinggir jalan itu. Ya. Tapi kan kemudian di pinggir-pinggir. Tapi kalau di Jepang juga seperti di Eropa itu di tengah-tengah kota utama itu. Oh iya. Ya, kan Papa kan udah sering korek-korek itu kan ya Pak ya, nggak bisa dihitung. Nah, kan kalau misalkan ini pandangannya ada aneh ya, tapi misalkan Papa ada rezeki, mau ada rezeki itu mau ngajak keluarga itu gimana sih? Gini, ini saya ceritakan dulu ya. Sebagian besar Papa keluar negeri itu Papa nggak pakai duitnya sendiri, gitu. Malah pulang bawa uang. jadi nggak pernah mikir kalau keluar negeri itu biasanya seperti misalnya ini ya, saya 40 hari ya, 40 hari dibiayai oleh tadi perusahaan start kapal di Jepang, tiket semua dibayari, tapi saya beruntung juga diberi uang saku dari Suara Merdeka. Bahkan bosnya Papa di Suara Merdeka itu bagus sekali, orangnya namanya Pak Suwarno. Itu untuk berangkat saya dibuatkan jas. Nah itu mungkin pertama kali Papa membuat jas, itu dibuatkan jas, kemudian diberi juga, karena di Jepang itu ada tradisi tukar oleh-oleh, namanya omiyage, oleh-oleh Jepang itu. Papa diberi juga dana untuk membeli oleh-oleh. Papa beli lukisan-lukisan wayang yang saya bagi-bagi di Jepang. Nah, uniknya uang saku itu bisa lebih. Nah, jadi ketika Papa pulang dari Jepang itu, uang sakunya dalam bentuk yen itu kemudian bisa dipakai membayar uang muka rumah. Ya, jadi bisa dapat rumah itu untuk bayar uang mukanya saja. Jadi artinya begini, hampir seluruh Papa pergi ke luar negeri itu nggak ada yang Papa malah bayar sendiri gitu. Tapi pernah suatu saat yang liburan itu, memang saya pernah membawa anak-anak, termasuk bundamu itu waktu masih kecil, kemudian Bude Lintang, Onde Tia dan Angker Raja. Itu Angker Raja masih kecil sekali. Itu pernah, itu saya bayar sendiri. Saya pernah ke mana tuh, di Hong Kong, Macau, Shenzhen itu. Kalau kemana saya mau pengen pergi, semuanya menyenangkan. Ya, tinggal mau melihat apa. Kalau mau melihat keindahan itu Jepang bagus, Australia bagus, New Zealand bagus, banyak yang bagus. Nah kalau mau melihat bangunan-bangunan kuno itu Eropa bagus. Ya. Tapi kalau mau melihat teknologi, ya Jepang termasuk, kemudian Korea Selatan itu bagus. Kalau mau melihat masyarakat yang sangat modern, di Amerika. Nah, terserah kamu kemana. Jadi artinya sejak kecil harus sudah punya cita-cita, ya, mau pergi kemana, dan kamu harus berani membayangkan itu, membayangkan saya mau pergi ke luar negeri, tapi biaya datang sendiri. Ya. Tidak perlu minta siapa-siapa. Kalau kamu punya prestasi, pasti nanti kamu sampai tua. Ya. Nah, ini kan Pak, lanjut ya, keluarga. Nah, Papa kan punya anak 7 cucu, baru 1 tambah. Nah, itu Papa itu gimana sih rasanya punya banyak cucu gitu?
Iya, banyak cucu senang. Jadi pasti semua orang senang banyak cucunya. Ya, apalagi cucu-cucunya ini menyenangkan, kreatif, ya, punya bakat sendiri. Karena Papa punya prinsip bahwa pohon itu dikenal karena buahnya. Ya, kan orang nggak pernah tahu pohonnya ini seperti apa. Tapi kalau ada buah kan kemudian orang bertanya, ini kok buah enak banget ya? Ini mangga kok manis sekali ya? Ini durian kok enak sekali gitu. Kemudian orang membayangkan ini buahnya, pohonnya kayak apa sih kira-kira? Jadi kalau misalnya kamu itu misalnya di sekolah berprestasi, itu orang pasti tadinya kan nggak tahu orang tuanya siapa, tapi karena kamu punya prestasi, kemudian orang tanya, ini anaknya siapa? Tapi sebaliknya, kalau kamu bandel, kamu beli, kamu tidak ini anaknya siapa? Ya, jadi karena itu maka Papa selalu senang ya, cucunya sekarang 7 orang, ya, maka kita kan sering kumpul. Jadi kalau kumpul, Papa sudah hitung jumlahnya 16 kan. Soalnya cucunya 7, anaknya sendiri kan 4, yang sudah berpasangan baru 3, jadi 1 masih belum. Ya. Jadi jumlah keluarganya Papa itu 16. Ya, terima kasih Pak. Pesannya Papa gitu. Papa memandang cucu dari Pak Iza sampai Syakina itu gimana sih? Ya, Papa melihat bahwa semua punya semangat mengembangkan potensinya sendiri-sendiri. Ya, jadi mereka berusaha mempunyai kehebatan masing-masing. Ada yang suka ilmu, jadi mau mengikuti lomba karya lincah remaja, misalnya Kakak Iza. Kemudian ada yang suka nyanyi, ya itu Kakak Iza. Kemudian kamu suka jalan, ya, suka main wayang orang, kan masing-masing punya. Kemudian Nisa suka nari, balet, suka apa lagi kalau Nyanyi. Nisa itu Suka nyanyi. Ya, yang belum kelihatan yang paling kecil Sabrina. Ayo sekarang Mas yang tanya. Nah, kalau cucu yang paling disayang Papa? Semua cucu disayang Papa. Nggak ada yang diistimewakan. Semua sama. Jadi jangan khawatir. Semua sama disayang Papa. Ya. Terus kalau saya cucu yang paling susah diatur yang suka nyunil? Nggak ada. Jadinya nyunil itu biasa. Jadi ini mungkin pemirsa, nyunil itu kalau bahasa lain itu ngambek, kalau bahasa Blora itu purik, ya. Atau cugetan, gampang marah, gampang. Tapi itu adalah hal yang biasa. Yang penting masing-masing itu punya semangat mengikuti apa yang disenangi gitu, dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti pada akhirnya adalah orang akan punya prestasi. Nah, Papa itu salah satu yang itu kan jurnalistik itu, jadi keterampilan kewartawanan itu sejak muda ditekuni sampai sekarang. Ya, jadi ya memang itu orang akan senang menjalani profesi yang memang disukai. Jadi bekerja itu nggak pernah berat karena dengan senang hati. Nah. Ya udah. Makasih ya Pak. Ini belum Pak. Apa? Terus kan Papa kan anaknya kan 4, cucunya juga banyak. Terus kalau misalnya ngumpul gitu kan, sukanya ada yang
sukanya ini terus gimana saya nanggepinnya Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi semua diturutin apa keinginannya gantian. Jadi misalnya makan, ya. Kamu sukanya apa coba? Apa-apa. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng, Padang. Suka. Ya, kamu tadi semua suka. Suka. Ya, gantian. Mana yang kamu sukai? Pizza suka, nasi goreng suka, bubur suka, Padang suka, Jepang suka, Arab suka makan. Suka. Aku suka. Satria apa sukanya? Sama. Ya. Baik. Sudah? Oke. Makasih ya Pak udah kasih kesempatan ini buat kami ya. Makasih ya Pak. Ya. Oke kalau gitu udah Pak. Untuk episode ini kita bakal bahas hal lain soal apa di episode selanjutnya. Buat Sobat Bangsa TV, like video ini dan komen hal-hal apa aja yang harus kita bahas di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bangsa TV.